Pasukan IS baru saja menyita satu lagi kapal tanker minyak Iran yang keenam sejak blokade dimulai. Ini adalah kapal tanker bermotor Majestic X. Pernyataan Pentagon juga menyertakan cuplikan yang bisa Anda lihat di layar saat ini. Selain itu, 33 kapal telah dipaksa berbalik arah dan kembali ke pelabuhan Iran karena blokade sejak dimulai sekitar 12 hari yang lalu. Ini berarti blokade tersebut benar-benar menghancurkan dan meruntuhkan ekonomi Iran di depan mata kita. Mereka kehilangan sekitar 400 juta dolar dalam ekspor setiap harinya dan sekitar 200 juta dolar dalam impor. Situasinya sudah begitu buruk sehingga beberapa anggota IRGC dan Basij sekarang mengeluh bahwa mereka tidak menerima bayaran seperti yang dijanjikan setiap bulannya. Iran mengalami masalah pembayaran gaji seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sejak perang dimulai dan krisis ekonomi yang telah berlangsung selama 12 bulan terakhir, sudah terjadi keterlambatan pembayaran yang merugikan pasukan keamanan Iran. Moral terus menurun dan sekarang karena blokade, saya yakin keadaannya menjadi semakin buruk. Republik Islam menyadari bahwa ini adalah situasi yang sangat berbahaya karena Anda lihat, inilah persis bagaimana revolusi Islam terjadi 47 tahun yang lalu. Jika kita mundur sedikit, pada tahun 1978, ekonomi Iran sedang jatuh bebas. Sebagian besar alasan mengapa revolusi itu berhasil atau bahkan mungkin terjadi adalah karena keruntuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya. Sektor minyak Iran yang merupakan tulang punggung utama ekonomi telah terkena dampak pemogokan pekerja. Pekerja di kilang minyak mogok kerja, produksi turun drastis semalam, lalu ekspor dari pelabuhan Iran terhenti. Nah, coba tebak. Jika Anda berhenti mengirim minyak, uang juga berhenti masuk dan semua yang bergantung padanya terhenti, termasuk gaji pegawai pemerintah. Orang-orang yang bekerja untuk pemerintah tidak bisa mendapatkan gaji. Dan yang paling penting, loyalitas pasukan keamanan, orang-orang yang sangat diandalkan Syah untuk tetap berkuasa, perlahan mulai menghilang. Orang-orang ini tidak langsung menjadi revolusioner, tapi karena tidak digaji, mereka enggan berjuang untuk sah yang tidak mendukung keluarga mereka. Situasi ini berkembang lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Saya akan sebutkan tanggalnya. Pada Desember 1978, ekspor minyak praktis berhenti. Pada pertengahan Januari 1979, jadi secara harfiah 45 hari kemudian, Syah harus melarikan diri dari negara itu. Nah, hal yang sama sedang terjadi sekarang dan Republik Islam, terutama para pemimpinnya, tahu betapa berbahayanya hal ini. Ekspor minyak Iran telah terpukul oleh sanksi. Pemerintah sedang menguras cadangannya dan IRGC sudah melaporkan masalah pembayaran gaji karena blokade tersebut. Rezim yang tak mampu membayar rakyatnya jelas sedang bermasalah. Saya yakin Anda pernah mendengar ini sebelumnya. Sejarah memang tak terulang, tapi sering berirama. Iramanya terasa hampir menyeramkan jika tahu apa yang pernah terjadi. Inilah mengapa penting mempelajari sejarah. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tidak mengetahui sejarah Iran, bukan hanya revolusi tahun 1979, tetapi juga revolusi pertama yang terjadi pada tahun 1906 dan kesepakatan minyak yang terjadi sebelumnya. Anda bisa mempelajari semuanya di podcast baru kami, Searching History. Seri multipart pertama sudah tersedia membahas Iran dan bagaimana negara itu sampai pada kondisinya sekarang. Jika Anda ingin mendengarkannya, Anda bisa klik tautan di deskripsi atau cukup cari Searching History di aplikasi podcast apapun yang Anda gunakan. Itu adalah Searching History di aplikasi podcast mana saja. Sekarang mari bahas Iran saat ini karena krisis ekonomi mulai memperlihatkan retakan di rezim. Berikut pernyataan yang disampaikan Trump pagi ini. Iran sangat kesulitan mengetahui siapa pemimpin sejati mereka. Mereka benar-benar tidak tahu. Pertikaian antara kelompok garis keras yang kalah telak di medan perang dan kelompok moderat yang sebenarnya tidak terlalu moderat tetapi mulai mendapatkan rasa hormat sudah tidak terkendali. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita melihat pertikaian ini muncul di publik ketika IRGC menyerang Menteri Luar Negeri Iran setelah dia menyatakan Selat Hormuz tetap terbuka. Sejak saat itu, Iran sebenarnya tidak ingin publik membicarakan pertikaian ini. Dan mereka terutama tidak ingin Presiden Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan publik yang bisa dilihat seluruh dunia. Inilah alasan tepat mengapa begitu pernyataan ini keluar, para pemimpin Iran sangat cepat melawan narasi ini. Inilah yang dikatakan Ketua Parlemen Iran. Dia termasuk faksi pendukung negosiasi. Namun menurut laporan, dia kini dalam tahanan rumah. Dia ditahan di rumah karena IRGC tak ingin dia bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ini pernyataan yang dia keluarkan pagi ini, hanya peringatan singkat. Saya tidak tahu apakah dia sendiri atau tentara IRGC yang mengetik di rumahnya pakai ponsel. Tapi inilah yang dia katakan.
Di Iran, tidak ada radikal atau moderat. Kami semua adalah orang Iran dan revolusioner. Dengan persatuan besi antara bangsa dan pemerintah, dengan ketaatan penuh kepada pemimpin tertinggi revolusi, akan membuat penjahat agresor menyesali tindakannya. Sekarang, sayangnya, pernyataan saja tidak cukup. Tak ada yang benar-benar yakin Iran tak mengalami krisis internal di tingkat atas, karena mereka belum memutuskan ingin bernegosiasi atau tidak. Mereka masih belum bisa memutuskan siapa yang akan pergi bernegosiasi, dan masih belum ada pernyataan dari IRGC yang menyebut Menteri Luar Negeri sebagai orang bodoh di depan seluruh dunia. Mereka masih belum meminta maaf atas hal itu. Mereka bahkan belum mengakui hal itu. Kemarin, Axios melaporkan bahwa Trump memberi Iran waktu 3 hingga 5 hari untuk menyelesaikan pertikaian internalnya. Setelah itu, jika Iran tidak mau datang ke meja perundingan, semuanya akan kacau balau. Nah, jangka waktu 3-5 hari itu sebenarnya sejalan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang besar sedang terjadi di Timur Tengah. Sebelum membahasnya, saya ingatkan untuk like dan subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu algoritma kami dan memungkinkan kami terus memberi laporan berita harian. Sekarang mari bahas perkembangan di Timur Tengah. Kapal induk ketiga USS George H.W. Bush saat ini berada di suatu tempat di sebelah timur tanduk Afrika, tetapi akan berada di Timur Tengah dalam 3-5 hari. Itu berarti jika Iran tidak bisa mencari tahu apa yang salah dengan kepemimpinan mereka, mereka tidak punya banyak waktu. Waktunya terus berjalan. Tebak apa? Saya punya saran bagus untuk kaum moderat yang ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Mereka bisa saja kembali berperang, lalu memberikan posisi-posisi itu kepada semua kelompok garis keras yang kamu tahu tidak mau bernegosiasi. Amerika Serikat bisa menangani masalah itu untuk kaum moderat, jika kalian paham maksud saya. Di sini, saya ingin membahas argumen menarik yang pernah saya lihat di internet. Begini bunyinya, Ukraina kehilangan sekitar 20% PDB akibat perang dengan Rusia dan masih bertempur. Iran sejauh ini baru kehilangan 10% dari PDB akibat blokade. Jadi Iran akan terus bertempur seperti Ukraina. Sekarang saya tidak akan mengatakan bahwa orang-orang ini sengaja berbohong, tapi saya akan menunjukkan bahwa mereka salah paham tentang banyak hal. Ada banyak celah dalam argumen ini, dimulai dari yang terbesar. Banyak warga Ukraina masih mendukung pemerintah mereka. Dan coba tebak, banyak orang Iran yang tidak mendukung pemerintah mereka. Rezim baru saja membunuh puluhan ribu pengunjuk rasa pada Januari demi mempertahankan kekuasaan. Itu tidak terjadi di Ukraina, tidak peduli apa yang dikatakan Vladimir Putin. Tapi terlepas dari fakta itu, perhitungan uang di sini memang tidak masuk akal. Biar saya tunjukkan maksud saya. Karena blokade air Express, Iran kehilangan sekitar 45 miliar dolar per tahun. Itu adalah pendapatan minyak yang mereka dapatkan tahun lalu. Itu bukan hanya 10% dari PDB mereka. Minyak sebenarnya menyumbang 70% dari seluruh pendapatan ekspor Iran. Itu berarti sekitar 25% dari PDB mereka berdasarkan angka tahun 2025. Sekarang yang lebih penting, minyak juga merupakan cara Iran mendapatkan mata uang keras ke dalam negeri. Mata uang keras berarti mereka mendapatkan mata uang yang mau diterima oleh negara lain. Misalnya, Iran ingin membeli makanan seperti biji-bijian. Mereka tidak bisa hanya membayar dengan rial dan langsung mendapat biji-bijian karena tidak ada negara yang mau menerima rial Iran. Pada saat sampai ke penerima, nilainya mungkin sudah turun 50%. Itu berarti Iran membutuhkan mata uang kuat jika ingin terus mengimpor kebutuhan pokok seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Dan disinilah pendapatan minyak menjadi sangat-sangat penting. Karena percaya atau tidak, meskipun ada banyak clickbait di Twitter dan bahkan di YouTube, dolar Amerika Serikat tidak kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan. Bahkan, yang terjadi justru sebaliknya. Dolar Amerika Serikat sebenarnya semakin kuat. Lihat data yang baru saja keluar pagi ini. Porsi transaksi internasional dengan US dollar naik ke rekor 51,1% pada bulan Maret. Itu naik dari 49,2% hanya sebulan sebelumnya di bulan Februari. Dolar masih menjadi raja dan semoga sang raja tetap berjaya. Karena sanksi, salah satu dari sedikit cara Iran bisa mendapatkan dolar adalah dengan, Anda tahu, mengirimkan minyak mereka yang terkena sanksi, menjalankan seluruh jaringan gelap ini untuk mendapatkan kembali sebagian uang yang bisa mereka gunakan untuk membeli barang impor yang mereka butuhkan. Tapi sayangnya, karena blokade, itu tidak mungkin dilakukan. Dan inilah alasan mengapa kita melihat para pemimpin Iran begitu terang-terangan mengeluhkan blokade ini, sambil lupa bahwa sebenarnya Iranlah yang pertama kali memulai perang blokade ini.
Mereka yang memblokade negara-negara Teluk dan memblokade Selat Hormuz. Dan saat itulah Amerika Serikat merespons dengan membalas Iran dengan cara yang sama. Dan tahu tidak, ini bukan satu-satunya masalah yang dimiliki Iran. Tidak seperti Ukraina, Iran punya banyak masalah. Ini satu lagi contohnya. Di bawah pemerintahan Biden, Amerika Serikat sangat membantu Ukraina. Dan saya tahu, sekarang Amerika Serikat tidak terlalu membantu Ukraina, setidaknya dalam hal bantuan. Baru kemarin, Uni Eropa mengesahkan paket pinjaman senilai 109 miliar dolar untuk Ukraina agar mereka bisa terus berperang. Iran tidak punya sekutu seperti itu. Bahkan, sekutu-sekutu Iran justru melakukan kebalikan dari membantu Iran. Perhatikan pernyataan Presiden Tiongkok Xi Jinping 2 hari lalu. Xi Jinping menyatakan Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk lalu lintas normal demi kepentingan kawasan dan komunitas internasional. Ini bukan soal Tiongkok diri teman buruk, tapi soal Tiongkok menjaga kepentingannya sendiri. Begini, Tiongkok mendapatkan 11% minyaknya dari Iran, tetapi mendapatkan 40% minyaknya dari negara-negara Teluk lainnya seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, bahkan mungkin Irak. Tiongkok tidak akan membiayai Iran melawan Amerika Serikat. Mereka ingin selat itu tetap terbuka agar bisa mengakses minyak yang dibutuhkan. Selain itu, misalkan ini bukan masalah dan Tiongkok tidak terlalu bergantung pada negara Teluk lain. Mereka tetap tidak bisa mengucurkan dana untuk Iran, maksud saya begitu. Baru-baru ini muncul laporan bahwa Tiongkok meminta IMF untuk menyelamatkan bank-bank Tiongkok yang memberikan pinjaman di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan. Pinjaman ini gagal parah hingga Tiongkok tak punya dana untuk mendukung pinjamannya. Saya ragu Tiongkok punya dana untuk membantu Iran. Dan ini membawa kita ke masalah terbesar yang dihadapi Iran akibat blokade. Dan ini adalah sesuatu yang sudah kami sebutkan di awal video. Begini, IRGC bukanlah militer biasa seperti Anda tahu militer di negara-negara lain. Bahkan IRGC sebenarnya bukan militer Iran. IRGC adalah singkatan dari Korps Pengawal Revolusi Islam. Ini adalah militer yang didedikasikan untuk revolusi Islam, bukan untuk rakyat Iran. Itulah sebabnya IRGC tidak masuk anggaran Iran seperti militer lain di dunia. IRGC mengendalikan industri minyak Iran dan mereka mendanai aktivitas mereka dengan menjual minyak tersebut. Dan sekarang minyak itu sebenarnya tidak lagi dijual. Jadi IRGC sebenarnya tidak mendapatkan uang. Mereka tidak ada pemasukan sama sekali. Dan itulah sebabnya di awal video kami membahas bagaimana IRGC mengalami masalah gaji. Kamu butuh 3 hal untuk memenangkan perang. Uang, uang, uang. Dan IRGC kesulitan untuk mendapatkannya. Itulah sebabnya IRGC berusaha untuk melawan balik. Untuk membalas blokade AS, IRGC kemarin menyita 2 kapal di Selat Hormuz, pada dasarnya memperlihatkan helikopter dan tentara AS yang turun. Sekarang, kalian ingat video yang kita lihat di awal video atau cuplikan yang kita lihat di awal video? Kalian lihat bagaimana tentara Amerika Serikat turun dari helikopter untuk menyita kapal itu? Iran merilis rekaman sendiri untuk menunjukkan penyitaan itu. Namun, rekaman IRGC tersebut tampak sangat mencurigakan. Kalian dapat melihat kapal kecil Iran mendekati kapal kargo besar. Lalu entah dari mana, awak kapal membuka pintu samping kapal dan menurunkan tangga agar anggota IRGC bisa naik ke dalam. Sekarang saya jujur saja, saya bukan ahli pelayaran atau ahli angkatan laut, tapi saya manusia biasa kan? Kalau ada orang yang menembaki kapal saya atau misalnya mobil saya, saat mereka mendekat, saya tidak akan membuka pintunya. Jadi menurut saya ini sangat mencurigakan. Tapi kamu tahu siapa ahli pelayaran? Seorang YouTuber juga yang paham soal pelayaran. Dan dia membagikan pendapatnya tentang cuplikan ini. Lihatlah, secara khusus pasukan IRGC naik ke kapal saat kapal memutuskan untuk membuka pintu sampingnya dan menurunkan tangga pandu. Ini benar-benar sudah diatur, ini bukan penyitaan. Pada cuplikan yang sudah diatur ini, sekali lagi, bukan palsu, melainkan diatur, pernyataan IRGC juga tidak masuk akal menurut saya. Mereka mengatakan bahwa mereka membalas Amerika Serikat dengan menyita kapal kargo ini. Tapi kapal ini sama sekali bukan kapal Amerika. Kapal ini milik perusahaan di Swiss. Jadi coba jelaskan agar masuk akal. AS menyerang kapal-kapal Iran, dan sebagai balasan, Iran justru menyerang negara lain yang sama sekali tidak terlibat dalam perang ini. Saya kira selama ini memang itulah yang dilakukan Iran. Iran menyerang negara-negara Teluk meski tidak terlibat perang. Ini bentuk terorisme ekonomi. Namun demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Nama saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.